Yang baik itu adalah mereka yang kemudian tidak merubah undang-undang walaupun diputuskan kalah oleh MK. Itulah yang lebih dewasa secara berpolitik, jangan dibalik dong. Nah, dari sini saya sangat sependapat sekali ya, sangat sepakat sekali dengan Adian Apitupulu yang pada waktu lalu diundang di acara di Metro TV. Ya, pada waktu lalu Adian Apitupulu juga ya memberikan statement lah ketika presenter tersebut menanyakan kepada Adian Apitupulu, yaitu kubu Prabowo Gibran ingin merangkul. Nah, jawaban Adian pun pada waktu lalu sungguh mengejutkan sekali. Apanya yang dirangkul? Apanya yang dirangkul? Karena apa? Karena Adian pada waktu lalu juga mengatakan, ya setelah putusan MK di situ ya kita juga terima saja. Bahkan juga ya tidak ada demo yang mengakibatkan korban seperti pada saat Pilpres 2019 yang lalu. Bayangkan pada waktu lalu juga dari pemberitaan demo 22 Mei ya mengakibatkan juga 200 orang terluka. Nah, di sini juga ya adem-adem saja, walaupun juga sudah ada putusan dari MK yang terbukti Anwar Usman melanggar kode etik berat, bahkan juga ya tidak sampai ada bentrokan-bentrokan seperti pada Pilpres 2019. Dan juga setelah diputuskannya MK menolak semua gugatan paslon 01 dan 03. Di situ pun juga ya semuanya menerima, dan bahkan juga dari pendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD bahkan juga menerima hasil putusan MK. Dan juga di situ perlu diingatkan lagi ya, yaitu sudah memberikan selamat yaitu kepada Pak Prabowo Gibran. Artinya di sini merangkul itu merangkul seperti apa? Padahal juga semua baik-baik saja di sini. Pendukung Ganjar juga baik-baik saja. Apalagi juga dari kubu 01 misalnya, di situ yang mengusung Anies Baswedan ya sepertinya sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo Gibran. Jadi semua baik-baik saja. Ya jangan di framing seolah-olah yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu ya tidak baik. Menurut saya semua baik. Menjadi oposisi juga sangat keren, sangat baik sekali menurut saya, yaitu menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di sini ada pengamat yang menyebut bahkan PDIP 1000% akan berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi. Dari sini bahkan juga ada rekam jejak dari Pak Prabowo Subianto ketika mengikuti konsultasi Pilpres pada Pilpres 2014 dan 2019. Di sini bahkan pada tanggal 22 Mei 2019, demo 22 Mei di sini ya mengakibatkan ya seperti inilah. Di sini bahkan tidak hanya dari PDIP. Sekarang kan kita ketahui PDIP itu menggugat di PT UN ya, yaitu setelah kalah di MK. Nah, di situ bahkan pendukung-pendukung Pak Prabowo Subianto, wah 16% ributnya bukan main dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat pada saat yang lalu, pada Pilpres 2014 di sini, bahkan juga sama halnya yang dilakukan oleh kubu Pak Prabowo Subianto, yaitu ada berita yang berjudul kalah di pemilu MK dan PT UN, Prabowo gugat KPU ke MA. Hampir sama juga. Di sini bahkan juga tertanggal 30 Juni 2019, Prabowo tak akan hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, itu apalagi. Di sini juga dari berita kubu Prabowo Hatta gugat pencapresan Jokowi di PT UN. Ya, semuanya ya memang dinamikanya seperti itu. Tetapi janganlah pada saat ini ketika PDIP saat ini menggugat yaitu ke PT UN, wah dibilang 16% berisik, tidak terima dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga hak-hak konstitusional, yaitu kalau merasa dicurangi ya gugat di MK misalnya, di PT UN misalnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat bagus sekali ya. Jangan dibilang 16% berisik dan lain sebagainya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, buat kaum yang malas bercermin dan cara berpikirnya selalu terbalik. Dulu Prabowo pernah gugat pencapresan Jokowi, gugat ke MK, PT UN bahkan sampai MA. Kita biasa saja. Giliran Ganjar baru gugat ke MK dan PDIP ke PT UN. Kalian ributnya bukan main, bahkan melarang Ganjar ikut Pilpres lagi. Dulu
Kubu Prabowo juga nggak datang dalam penetapan presiden terpilih, kita biasa aja nggak ribut. Giliran Ganjar nggak datang karena undangan terlambat, kalian ributnya bukan main. Yang paling lucu, dulu kalian kalah nggak terima, ngamuk lalu bikin kericuhan. Giliran sekarang kami kalah dan menerima kekalahan, kalian juga yang ribut. Kita memang beda kelas, Dun. Iya memang sangat berbeda kelas ya. Nah di situ menurut saya juga ya sangat keren sekali Adian Apitupulu di sini, dan bahkan juga mau dirangkul. Apanya yang dirangkul? Karena semua juga baik-baik saja. Ini adalah proses yang sangat biasa sekali, yaitu ketika Pilpres 2024 di situ ya banyak ya setidaknya kecurangan-kecurangan lah, bahkan juga dari hakim MK, yaitu ada 3 dissenting opinion. Menurut saya di situ juga membuktikan apa ya? Membuktikan Pilpres 2024 di sini sedang tidak baik-baik saja. Dan semoga saja di Pilpres berikutnya, di Pilpres 2029, semoga saja di situ ya tidak terulang lagi lah kejadian pada Pilpres 2024. Nah, dari sini bahkan juga ada berita dari Detik News. Yaitu setelah menelan pil pahit kekalahan di pemilu 2014, kubu Prabowo Subianto menggugat KPU ke Mahkamah Agung. Sebelumnya Prabowo telah melakukan upaya melalui Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN. Sebagaimana dilansir Panitera MA pada Senin 15 September 2014, gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 53P HUM 2014. Prabowo mengajukan judicial review atas peraturan KPU. Sayang tidak dijelaskan peraturan mana yang digugat. Upaya gugatan ini dilakukan setelah gugatan kubu Prabowo Hatta di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta kandas pada 28 Agustus 2014 lalu. Di PT-UN, kubu Prabowo keberatan dengan proses Pilpres 2014. Sebelumnya, gugatan didaftarkan di PT-UN Jakarta. Kubu Prabowo telah melayangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Pada 21 Agustus 2014, MK menolak seluruh gugatan PHPU kubu Prabowo karena tidak terbukti adanya kecurangan Pilpres 2014 yang masih sistematis dan terstruktur. Nah, di sini juga ya memang seperti demikian, apalagi kalau kita lihat pada Pilpres 2014 yang lalu ya, selisih suara antara Pak Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo itu sangat tipis sekali lah. Ya harap maklum lah di situ. Kemungkinan ya Pak Prabowo bisa memenangkan karena adanya kecurangan tersistem, terstruktur dan masif. Tetapi juga setelah yaitu gugatan di MK, di situ bahkan juga tidak ada bukti yang cukup, yaitu KPU telah melakukan kecurangan tersistematis, masif dan terstruktur. Ya, seperti itulah. Jadi memang fenomena-fenomena ini di Pilpres itu sangat biasa sekali. Ada gugatan di MK, di PT-UN dan lain sebagainya. Menurut saya sangat biasa sekali. Tetapi besok yang lebih penting adalah ketika Pak Prabowo dan Gibran menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga saja bisa membuat Indonesia maju, dan semoga saja di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran di situ bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.